English Minutes. Pada edisi kali ini kita akan membahas tentang indirect questions. Apa yang disebut dengan indirect questions itu? Ada indirect questions, maka ada direct questions. Direct questions adalah bentuk pertanyaan yang sifatnya langsung. Contohnya adalah who is calling atau where is the headmaster office. Pertanyaan ini langsung pada intinya. Tidak ada kalimat yang mendahului kalimat tanya. Sedangkan di dalam indirect questions, seperti contohnya adalah could you tell me who's calling? Dan do you know where the headmaster is? Ada yang disebut dengan indirect question phrase. Seperti could you tell me? Dan do you know? Could you tell me? Do you know? I wonder. Can you explain? Adalah beberapa contoh indirect phrase yang digunakan ketika kita membentuk indirect questions. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kita menggunakan indirect questions? Indirect questions digunakan untuk situasi-situasi di mana kita harus bersikap sopan atau bersikap lebih formal. Misalnya ketika kita bicara dengan orang yang posisinya lebih tinggi dari kita, atau orang yang lebih senior dari kita, atau dengan orang-orang yang baru saja kita kenal. Contohnya pada atasan, pada pejabat, pada orang tua, dan misalnya seorang penjual pada pelanggannya. Ada dua jenis pertanyaan dalam bahasa Inggris dan dua-duanya bisa diubah menjadi indirect questions. Jenis pertama adalah yang dikenal dengan open questions atau yang juga dikenal dengan WH question karena kalimat ini menggunakan WH umumnya di awal. Nah, misalnya di kalimat what is on TV tonight? Ya. Di dalam bentuk indirectnya menjadi could you tell me what is on TV tonight? Kemudian di kalimat why is this show popular? Diubah menjadi indirect question dengan meletakkan indirect phrases sebelum kata tanya why menjadi do you know why this show is popular? Saya ingin menekankan adanya perubahan letak antara kata this show is dan is this show dalam indirect dan direct questions. Selanjutnya tentang close question. Dikatakan close karena jawabannya hanya dua, yes or no. Ya. Di dalam close question kita mengubah auxiliary words di dalam direct question menjadi if di dalam indirect questions sebelum meletakkannya setelah indirect question phrase. Misalnya di pertanyaan did my team win the game? Maka ketika kita mengubahnya menjadi indirect question, kita menggunakan kalimat could you tell me if my team won the game? Sekali lagi saya minta Anda perhatikan perubahan kata win di sini menjadi won, ya. Kemudian di kalimat is the game on tonight, ketika diubah menjadi indirect sentence menjadi do you know if the game is on tonight. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana indirect question dibentuk secara gramatikal. Struktur gramatikal dari indirect questions adalah sama dengan struktur kalimat pernyataan biasa, di mana setelah subjek ada kata kerja atau verb. Contohnya di kalimat berikut ini. Kita lihat dulu dari kalimat direct questionnya, ya. What is his name? Jawaban dari pertanyaan what is his name adalah his name is
Maka bentuk indirect questionnya harus sama dengan jawaban dari kalimat tanya what is his name. Jadi kita tambahkan dulu dengan indirect phrase what do you think, kemudian kita ikuti dengan his name is. Kemudian di kalimat tanya why did he leave, karena ini bentuk past, maka jawabannya adalah he left because he left because Maka bentuk indirect questionnya adalah dimulai dengan indirect phrase can you explain why he left. Oke. Ini juga sama dengan pertanyaan yang dalam bentuk negatif, misalnya why didn't he stay. Di kalimat why didn't he stay, jawabannya adalah he didn't stay because Maka indirect questionnya adalah I wonder why he didn't stay. Baiklah, kini kita coba terapkan apa yang telah Anda ketahui tentang membuat indirect questions. Di dalam latihan pertama ini, Anda diminta untuk mengubah pertanyaan indirect question ini menjadi direct questions. Contohnya, can you explain why people watch so much TV? Pertanyaan direct questionnya adalah why do people watch so much TV? Lakukan hal yang sama untuk pertanyaan nomor 2 hingga nomor 5. Oke, ini adalah jawaban-jawaban yang akan dihasilkan dari pertanyaan ini. Di pertanyaan yang kedua, Anda melihat di layar bahwa Anda perlu mengubah pertanyaan direct question ini menjadi indirect question. Contohnya dari kalimat what is the most popular show on TV diubah menjadi do you know what the most popular show on TV is. Lakukan hal yang sama untuk pertanyaan nomor 2 sampai nomor 5. Ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih. Semoga cukup menjelaskan tentang indirect questions. Anda bisa mencoba beberapa latihan yang ada di dalam video ini untuk melatih kemampuan Anda. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.